Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrul Munir dengan NIM 204 10 50 20 100. Saya berasal dari Ekonomi Syariah 3. Baik, di sini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MI tentang tugas dan kewenangan OJK atau disingkat atau kepanjangannya itu Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini kita akan berbicara apa sih asas-asas OJK dan apa sih tugas dan kewenangan OJK tersebut. Sebelum kita berbicara lebih dalam tentang OJK, terlebih dahulu kita akan berbicara tentang pengertian OJK. Nah, OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara integrasi. Nah, bisa dilihat dari pengertian tersebut ada dua kata kunci, yaitu lembaga negara dan fungsi dan tugas. Yang pertama yaitu lembaga negara. Itu OJK adalah lembaga negara, yaitu bukan milik swasta. Dan dalam pelaksanaannya itu sudah diatur undang-undang dan pastinya akan terlaksana dengan baik. Dan yang kedua yaitu fungsi dan tugas. Fungsi dan tugas di sini adalah OJK memiliki fungsi dan tugas terhadap industri jasa keuangan, baik itu perbankan maupun non perbankan. Dalam jasa keuangan tersebut, OJK memiliki pengawasan diantaranya yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang asas-asas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama yaitu asas independensi, yaitu artinya OJK melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada, tanpa adanya pengaruh oleh pihak lain. Nah, pihak lain di sini berasal dari dalam orang OJK-nya tersebut dan dari pemerintah juga, yaitu Menteri Keuangan dan dari penyelenggara jasa keuangan. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 2, asas kepastian hukum, bahwa OJK bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi sudah jelas, sudah diatur oleh undang-undang. Yang ketiga yaitu kepentingan umum. Baik yang kepentingan umum di sini yaitu baik pihak penyelenggara atau nasabah diberikan peraturan dan pengawasan. Yang terpenting yaitu kepentingan umum khususnya bagi nasabah. Yang selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Nah, di sini OJK memberitahu fungsi dan kewenangan kepada seluruh masyarakat. Apa sih fungsi dan kewenangan OJK dan misalkan ada seorang yang ingin mengetahui apa aja fungsi dan kewenangan OJK ataupun pelaksanaannya, itu boleh diakses ataupun boleh mengetahui. Tetapi ada beberapa yang tidak atau yang dirahasiakan oleh OJK. Pastinya tidak semua dibuka kepada masyarakat umum. Pasti ada yang dirahasiakan. Yang selanjutnya nomor 5, asas profesionalisme. Jadi orang-orang yang terlibat di OJK memiliki kompetisi yang tinggi dalam bidangnya masing-masing dan juga bekerja secara objektif dan secara profesionalisme. Yang keenam yaitu asas integritas. Jadi orang yang memiliki jabatan di OJK itu adalah orang yang jujur dan taat dan menaati peraturan. Dan orang itu merasa bahwa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala jika orang tersebut taat beragama. Jadi orang yang ada di OJK itu adalah orang yang memiliki integritas yang tinggi. Dan yang terakhir adalah
Nomor 7, asas akuntabilitas. Jadi apa yang mereka lakukan itu sudah terencana dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, sehingga apabila mereka dimintai pertanggungjawabannya, mereka bisa menjawabnya dengan baik atau mempertanggungjawabkannya itu dengan baik. Selanjutnya kita akan berbicara tentang tugas OJK. Nah, di sini tugas OJK itu ada 3. Yang pertama itu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Nah, di sini OJK itu mengatur dan mengawasi apabila ada lembaga keuangan yang tidak sesuai dengan aturan, maka OJK bisa memberikan sanksi ataupun memberikan konsekuensi pada lembaga keuangan, baik itu di sektor perbankan maupun di sektor non perbankan. Nomor 2 yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga yaitu mengawasi dan mengatur aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Dan yang selanjutnya kita akan berbicara atau membahas tentang kewenangan OJK. Nah, di sini kewenangan OJK itu ada 10 kewenangan. Yang pertama yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Nah, di sini OJK itu mempunyai kewenangan yaitu menetapkan peraturan dan menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Dan yang kedua yaitu membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Nah, di sini OJK mempunyai kewenangan membuat, yaitu merengreng apa aja reng-rengan peraturan yang akan dibuat dan menetapkan peraturan tersebut tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga yaitu membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Artinya OJK itu membuat dan menetapkan kebijakan apa aja untuk dilaksanakan tugas OJK. Yang keempat yaitu mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di dalam lembaga jasa keuangan. Nah, di sini OJK itu mengatur bagaimana tata cara pengelolaan, pelaksanaan tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di dalam lembaga jasa keuangan. Yang selanjutnya nomor 5, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Nah, di sini OJK mengatur bagaimana tentang struktur pengelolaan organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajibannya. Yang keenam yaitu membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Artinya OJK itu membuat peraturan dan menetapkannya tentang bagaimana tata cara pemberian sanksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi OJK itu bisa memberi izin dan mencabut izin pemberian dan mencabut izin kepada lembaga penyelenggara jasa keuangan. Dan yang selanjutnya yaitu nomor 7, yaitu membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Nah, di sini OJK itu membuat dan menetapkan peraturan atau kebijakan, yaitu OJK itu membuat kebijakan misalkan kebijakan fiskal ataupun yang lainnya, kalaupun di dalam Bank Indonesia, dan menetapkan kebijakan tersebut mengenai tata cara bagaimana pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang selanjutnya yaitu nomor 8, yaitu OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang ke-9 yaitu memberikan sanksi administrasi
kepada pihak yang melanggar aturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, di sini OJK memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan, baik itu kosok, baik itu mencabut perizinan ataupun ada denda yang harus dibayarkan oleh lembaga jasa keuangan yang melanggar aturan tersebut. Dan yang terakhir yaitu nomor 10, OJK berwenang memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, di sini OJK berwenang memberikan ataupun mencabut izin usaha ataupun mencabut izin pengesahan dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian materi ini. Saya mohon maaf apabila tutur kata kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.